Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Persija Jakarta yang kita kenal juga dengan julukan Macan Kemayoran yang menjadi runner-up dari Liga 1 musim ini. Dengan demikian Persija Jakarta berhak lolos ke babak playoff kualifikasi Piala AFC musim 2023-2024. Tentu keberhasilan dari Persija Jakarta ini tidak lepas dari peran pelatih mereka Thomas Doll yang berhasil mengubah permainan dari Persija Jakarta. Saya ada membuat konten kan tentang Thomas Doll teman-teman sekitar 11 bulan yang lalu ketika dia dikontrak oleh Persija Jakarta, dan saya jelaskan di konten tersebut bahwa pelatih asal Jerman ini akan mencoba untuk mengubah permainan dari Persija Jakarta dengan mengandalkan organisasi permainan. Apa sih artinya organisasi permainan? Organisasi permainan itu artinya membangun sebuah sistem permainan yang perlu dijalankan oleh para pemain di atas lapangan. Dan memang para pemain membutuhkan waktu untuk menjalankan sistem tersebut. Dan sebetulnya apa sih sistem tersebut? Sistem yang terlihat adalah pertama-tama mengandalkan pressing. Jadi ketika ada pemain dari tim lawan itu menguasai bola, para pemain dari Persija harus melakukan pressing, menyulitkan pemain tersebut bergerak secara leluasa, apalagi mengalirkan bola ke rekan yang lain. Dan kedua adalah mengandalkan passing dan pergerakan tanpa bola ketika menyusun sebuah serangan. Maka itu musim ini teman-teman Persija efektif mengumpulkan poin, maka itu mereka menyelesaikan musim ini sebagai runner-up. Memang Persija Jakarta tidak bisa mencetak 55, 60, apalagi lebih dari 60 gol ya. Mereka hanya mencetak 47 gol musim ini dari 34 pertandingan. Ya karena juga para pemain mereka banyak miss chances. Kan banyak peluang yang tidak bisa dikonversikan oleh para pemain mereka, padahal peluangnya itu sudah banyak. Nah ini salah satu kelemahan yang perlu juga dibenahi oleh Thomas Doll nanti untuk musim depan. Jadi ketika sudah menyerang tuh fine-fine saja, tapi ketika mendapatkan peluang sulit sekali mereka mencetak gol. Seperti yang juga terlihat di pertandingan kemarin malam lawan Sleman kan. Seharusnya Persija bisa menang dengan ya 8 atau 9-0, tapi banyak chances yang terbuang. Nah ini yang perlu mereka benahi. Tapi sebaliknya teman-teman, dari defense bagus sekali Persija Jakarta. Banyak clean sheet yang mereka bisa catat. Total 15 clean sheet yang bisa mereka catat musim ini, banyak sekali. Hanya kemasukan 27 gol. Artinya apa nih? Organisasi permainan yang mengubah segala-galanya. Ketika bisa pressing, bisa juga melakukan covering. Bisa juga bermain mengandalkan taktik defense, zona marking, dan juga man marking. Nah ini adalah semua kombinasi dari sistem Thomas Doll. Yang memang sangat sulit untuk dijalani oleh para pemain sebetulnya. Tapi kan mereka berusaha sekuat tenaga. Jadi saya melihat ada sinergi juga antara para pemain dan juga dengan pelatih. Jadi ketika sinergi itu terjalin, nah para pemain ini mau berjuang habis-habisan di atas lapangan. Jadi mereka mau mengikuti sistem dari pelatih. Karena kalau pemain juga nggak mau mengikuti sistem dari pelatih, ya permainan juga akan amburadul di atas lapangan. Tapi para pemain Persija mau mengikuti sistem permainan dari Thomas Doll. Mereka mendukung pelatih mereka. Sebaliknya pelatih mereka juga mengapresiasi para pemain yang selalu bekerja keras. Betul kan? Kadang-kadang dia juga memberikan kritik, tapi sesuai dengan fakta. Seperti sulit untuk melakukan finishing. Atau terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Jadi secara permainan nih, sebetulnya Persija Jakarta juga bermain bagus teman-teman. Cuma ya kesulitan bagi para pemain adalah ketika melakukan finishing dan juga sering kehilangan bola karena mereka juga kadang-kadang terlalu cepat mengambil keputusan untuk memberikan passing, padahal sebetulnya masih ada momen untuk menguasai bola sedikit lebih lama lagi. Dan juga lihatlah performa dari para pemain muda Persija yang bermain sangat menawan musim ini. Ada Doni Tripamungkas, ada Rio Fahmi, ada Alfredo Nico, ada Muhammad Ferrari, ada Reski Fandi. Nah ini pemain-pemain kan yang dibentuk dari Persija, di klub. Dan ini juga tentu ada sentuhan dari Thomas Doll, yang juga bisa memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda ini. Saya pernah menjelaskan musim lalu tuh di salah satu konten dari Persija. Teman-teman boleh melihat lagi, saya lupa konten yang mana. Saya jelaskan bahwa Persija ini sebetulnya punya pemain-pemain muda yang bagus. Mereka harus diberikan kesempatan dan harus ada pelatih yang tepat untuk mengorbitkan mereka. Ini pelatih yang tepat, Thomas Doll. Maka itu sekarang pemain-pemain muda dari Persija juga tampil bagus. Dan bahkan kan banyak banget di antara mereka yang sudah dipanggil ke timnas kan. Timnas Indonesia U20, Timnas Indonesia Senior, bahkan lihat Rico. Lihat sekarang performa dari Rico. Kerjanya bukan saja untuk memberikan umpan, tapi juga dia bisa mencetak gol. Kerjanya bukan saja untuk bermain individu, istilahnya dribbling sana, dribbling sini, enggak. Dia bisa memberikan passing-passing yang akurat juga. Kenapa? Karena dibentuk itu sistemnya oleh Thomas Doll. Jadi ada instruksi dari pelatih, kamu harus memberikan passing juga, dan diikuti juga oleh pemain tersebut, paham nggak? Jadi yang ingin saya menjelaskan, ini sinerginya sudah bagus di antara para pemain Persija dengan pelatih mereka. Yang juga kita lihat sekarang, manajemen juga berupaya agar sinergi ini tetap dipertahankan. Artinya ini dari segala lini, Persija sudah positif semua.
Maka itu tim ini akhirnya musim ini tampil beda. Setelah musim lalu berada di zona papan tengah, menyelesaikan musim lalu dengan berada di peringkat nomor 8, kemasukan total 40 gol, tapi musim ini Persija berubah total. Jadi apa yang saya katakan benar juga kan? Di salah satu konten tentang Persija di awal musim yang saya menjelaskan kepada kalian bahwa jangan dilihat Persija Jakarta ini menjadi juara atau tidak. Tapi dilihat permainan dari Persija Jakarta ada perubahan atau tidak. Dan dilihat apakah Persija Jakarta lebih produktif atau tidak. Dan dilihat juga apakah Persija Jakarta banyak kemasukan gol atau tidak. Dan dilihat juga bagaimana performa dari para pemain Persija Jakarta. Ada perubahan atau tidak. Dan dilihat juga progresnya. Jadi bukan cuma proses, tapi dilihat progresnya juga. Kan ada progresnya. Apa progresnya? Persija Jakarta tuh sempat bersaing loh untuk menjadi juara. Silih berganti menempati posisi puncak. Bersama dengan Persib Bandung dan juga PSM Makassar. Betul kan? Saya kan nggak bohong ini. Saya mengatakan sesuai apa adanya. Jujur saya bukan fan dari Persija Jakarta. Tapi saya perlu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemain. Apa yang dilakukan oleh pelatih. Apa yang dilakukan oleh manajemen. Ini bagus banget. Ini sebuah contoh. Contoh yang bagus. Berproseslah sambil melihat progres dan mendukunglah secara positif. Jadi kalau dukungannya itu positif, semuanya ini paham bahwa yang harus dijalankan di proses, mereka paham bahwa Persija ini sebetulnya ada banyak pemain muda yang perlu diberikan menit bermain, mereka paham ada banyak pemain baru di Persija, kasihlah mereka waktu, jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit protes, ya gak? Berikanlah mereka waktu untuk bermain bola, lihat progresnya seperti apa, baru nanti boleh ada evaluasi di akhir musim. Memang gak menjadi juara, ya karena ada banyak kendala yang dihadapin oleh Thomas Doll kan, seperti pemain-pemain yang cedera, kemudian pemain-pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas Indonesia. Dan juga jangan lupa jadwal ini super padat nih jadwal, waduh berat tuh ini bagi para pemain. Jadwal seperti ini, recovery time-nya kan pendek, gak gampang bagi mereka, dan setiap pertandingan tuh pertandingan yang keras lah di Liga 1 kan kita tahu. Nah di pertandingan kemarin malam juga kita melihat ketika bermain di GBK didukung oleh puluhan ribu penonton, kalau nggak salah tuh jumlah penonton yang paling besar ya di Liga 1 musim ini, kalau nggak salah melebihi 60.000 ya, saya nggak pasti itu angkanya berapa jumlah penontonnya, tapi melebihi 60.000, luar biasa kan dukungannya kan, walaupun ya sangat disayangkan di akhir pertandingan tuh kalau nggak salah saya lihat ada gambar-gambar flare ya, nah seharusnya itu nggak perlu juga sih, kan udah bagus ya, udah menjaga ketertiban, dan secara keseluruhan ya sepanjang musim ini ya Jakmania perlu juga ya saya memberikan apresiasi, kalian juga bisa menjaga ketertiban, ya tinggal ya tadi seperti yang saya katakan flare-flare seperti itu gak perlu lah, walaupun ini adalah match terakhir gak perlu, karena kan yang akan didenda klub kalian, ya harus jaga itu juga ya, tapi secara keseluruhan luar biasa Jakmania ya, saya salut juga kepada kalian menjaga ketertiban, ya kalian kompak juga dengan para pemain, dengan manajemen juga, ada juga masukan-masukan positif yang bisa kalian berikan, seperti itu dong ya gak? Dan kita harapkan nanti ke depannya akan bisa seperti ini, dan tentu Persija Jakarta membutuhkan banyak pemain baru, terutama pemain-pemain asing mereka nih tampaknya ada beberapa yang perlu diganti. Jujur kalau saya melihat dari para pemain asing, Kudela nih pemain yang bagus, dia bisa menjadi leader di belakang, dia bisa mengorganisir permainan, karena itu dia skema permainan dari Thomas Doll itu adalah organisasi permainan dan butuh pemain yang bisa mengorganisir permainan seperti Kudela di belakang. Di tengah saya melihat ada Reski Fandi, dan di depan ya kita tahulah di sana silih berganti ya pemainnya antara Kremencik atau juga Aji Kusuma, tapi dua-dua pemain ini kan bagus. Saya lihat loh kemarin malam tuh Rico seperti apa tuh kombinasi permainan dengan Aji Kusuma. Cakep kan? Permainan seperti itulah yang ingin kita lihat di Liga 1. Jadi tiki taka kan mirip seperti itu, 1-2 sentuhan passing, ada pergerakan tanpa bola. Ketika pemain tim lawan dapat bola, nerekam mereka, pressing, tapi jangan juga banyak melakukan pelanggaran. Ini juga salah satu kelemahan dari para pemain Persija. Ya tentu mereka masih dalam proses belajar untuk melakukan pressing, nggak masalah. Tapi asalkan proses belajar tersebut sudah terlihat progresnya. Nah itu yang sangat penting. Jadi satu hal yang unik lagi nih teman-teman, bahwa Persija Jakarta sering mencetak gol setelah menit ke-75. Jadi sekitar 28% dari gol yang dicetak oleh Persija Jakarta secara keseluruhan musim ini itu mereka cetak setelah menit ke-75. Artinya apa? Stamina dari para pemain ini semakin prima. Dan mereka banyak mencetak gol di masa injury time. Selain stamina mereka prima, mereka berjuang habis-habisan. Mereka ingin agar timnya itu mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi ini sekarang segala-galanya lagi berjalan di track yang benar. Nah ini harus dijaga, benar-benar. Caranya seperti apa? Jangan sampai ada perombakan yang besar di skuad Persija Jakarta. Kalau mau ada perubahan seperti yang saya katakan tadi, ya mungkin di antara para pemain asing. Dan Andri Tani,
What a goalkeeper, bagus juga ini penjaga gawang ya. Wah, luar biasa penjaga gawang ini, banyak sekali saves yang dia lakukan loh. Jadi saya pikir ya Andri Tani memang layak lah ya, still the number one in Persija Jakarta. Kalau nggak salah ada perpanjang kontrak ya, lupa saya. Kalau nggak salah perpanjang kontrak lagi tuh ini Andri Tani ya. So, good goalkeeper, pertahanan rapi, midfield perlu lebih kreatif lagi, dan di depan finishing harus lebih rapi lagi supaya Persija Jakarta tentu bisa naik level. Ya I don't know, maybe musim depan menjadi juara. Jadi jika sinergi ini bisa dipertahankan, ditambah lagi kekuatan dari Persija, musim depan mereka akan lebih galak lagi teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.